Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nurjana Indah Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan pembuatan busana rumah secara industri. Jadi sebelumnya pada video pertama saya sudah menjelaskan mengenai berbagai macam karakteristik busana rumah, mulai dari model, kemudian klasifikasi, kain, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa lihat videonya di bagian pertama. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Kalian bisa mendukung pula dengan cara subscribe, kemudian like dan komen pada channel saya berikut ini. Ya, kita lanjutkan untuk pembuatan pola pada sistem garment atau sistem industri ini akan berbeda dengan pola pada custom made. Nah, apa itu custom made? Custom made adalah pembuatan busana yang arahannya itu lebih ke custom atau satuan dengan pembuatan busana yang dibuat secara eksklusif. Misalkan pada busana tailoring, kemudian busana butik, busana atelier, maupun modiste. Jadi beda dengan pola pembuatan industri. Nah, kalau pola pembuatan industri garment ini arahannya lebih ke produk massal dengan menggunakan ukuran yang standar. Kita lihat untuk custom made, ukuran dibuat dengan model sebenarnya, sedangkan pola garment ukuran dibuat dengan standar yang sudah ada sesuai permintaan buyer atau konsumen. Kemudian untuk custom made, pola langsung dibuat sesuai dengan desain, sedangkan untuk garment, pola digrading sesuai ukuran yang diminta. Kemudian untuk custom made, pola diuji coba terlebih dahulu, sedangkan pola di garment dibuat prototype atau acuan sesuai dengan standar ukuran. Untuk custom made, pola disimpan dengan cara digulung atau dilipat, sedangkan pola garment menggunakan kertas yang tebal, kemudian pola disimpan dengan cara digantung. Nah, untuk custom made ini pola yang digunakan bisa menggunakan kertas macam-macam, contohnya adalah kertas payung, kemudian kertas roti, dan lain sebagainya. Untuk custom made, lembaran pola tidak dicantumkan ukuran karena sesuai dengan pelanggan atau model yang meminta ukuran tersebut, jadi tidak dicantumkan ukurannya. Sedangkan untuk pola garment, lembaran pola dicantumkan ukurannya sesuai dengan ukuran S, M, L, XL, dan lain sebagainya. Ya, kita lihat ini ada alur proses garment, di mana alurnya ini sangat banyak dan melalui tahapan-tahapan seleksi yang ketat. Jadi mulai dari pattern making, kemudian ada sample making, ada cutting, ada sewing, dan finishing. Ya, pattern making adalah sebuah bagian yang di sana itu dikhususkan untuk merancang atau mendesain sebuah pola dengan menentukan berbagai macam ukuran. Jadi prosesnya adalah merencanakan desain, kemudian menentukan atau membuat pola, dan menentukan ukuran atau size-nya di bagian pattern making. Nah, jika sudah di-ACC atau di-approve, disetujui, maka dilanjutkan ke bagian sample making. Nah, sample making ini adalah fungsinya membuat sampel-sampel yang sudah disetujui buyer, kemudian jika sudah ACC atau sudah disetujui, dilanjutkan ke bagian cutting. Cutting ini bertugas untuk memotong. Jadi sebetulnya cutting ini ada bagian-bagian tertentu. Yang pertama adalah marker. Marker ini tugasnya adalah untuk membentangkan pola atau mengukur banyaknya kain yang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan dengan spreading, penggelaran kain, kemudian ada lagi bundling dan numbering. Jika sudah di-approve atau disetujui, dilanjutkan ke departemen sewing. Sewing ini tugasnya adalah
menjahit berbagai macam komponen yang ada di bagian cutting yang lulus dari cutting. Ya, untuk bagian sewing ini merupakan bagian yang bertugas untuk menyatukan berbagai macam komponen. Jadi terdiri dari beberapa bagian atau sub-sub bagian. Yang pertama adalah cek komponen, kemudian ada cek bendel, ada layout, dan trimming. Trimming ini tugasnya adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di busana yang dijahit kayak gitu. Kemudian dilanjutkan ke bagian finishing. Finishing ini tugasnya adalah menyempurnakan dari berbagai macam proses yang sudah ada. Jadi bagian sini adalah bagian terakhir dari proses pattern making, sample making, cutting, sewing, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke tahap-tahapan pembuatan busana rumah secara industri. Yang pertama adalah pattern making, jadi sama dengan proses pembuatan alur garment, ya alur busana secara industri. Yang pertama adalah pattern making, kemudian sample making, kemudian cutting, sewing, dan finishing. Ya, ini adalah pattern making. Pattern making adalah membuat rencana atau rancangan bentuk pakaian. Selain itu, tugas dari bagian ini adalah membuat dan menggandakan pola, serta menyusun panel dalam marker untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan pattern yang lama. Jadi berikut ini tahapan-tahapan dalam pattern making. Yang pertama adalah membuat desain atau sesuai order, kemudian menentukan ukuran dan membuat pola. Kita lanjutkan ke lembar kerja di garment atau worksheet. Jadi ini adalah pedoman untuk membuat sampel. Nah, ini salah satu contoh dari worksheet atau pedoman kerjanya. Pedoman kerja membuat busana rumah. Ini sudah dijelaskan di sini di worksheetnya ini. Kita lihat lagi, ini ada stylenya, kemudian ada warnanya, code line-nya. Kemudian ada description-nya, kemudian ada tanggal pembuatan, kemudian departemen mana yang mengerjakan. Ini salah satu contoh dari worksheet atau pedoman kerja atau lembar kerja dari sebuah garment itu seperti ini. Kemudian ini ada piyama, worksheet-nya seperti ini. Ya, ini sangat detail sekali, jadi kain yang digunakan apa, kemudian bisbannya apa, kancingnya apa, benangnya apa, ini sudah tertera di worksheet ini. Ini juga sama, motifnya, motif kain yang digunakan, kemudian warna motif, ini sudah tertera di worksheet. Kemudian pattern making juga bertugas menetapkan ukuran. Ini ada size standar yang sudah ditetapkan di sebuah industri garment ini. Kemudian ini contoh dari grading pola daster. Nah, terlihat di sebelah kiri, nampak sebelah kiri ada pola daster dengan ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Nah, ini adalah teknik grading, jadi memperbesar suatu ukuran pola yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Ini menggunakan program di komputer, kemudian ketika sudah jadi ini bisa di print dengan menggunakan ukuran yang sesuai atau dengan skala sebenarnya. Kita bisa lihat di sini ada size chart atau ukuran sesuai dengan standar di garment. Contohnya adalah ini size XS, lingkar badan 95, panjang daster 92. Kemudian kita lihat lagi ukuran S, lingkar badan 100, panjang daster 94. Kemudian ukuran M, lingkar badan 105, panjang daster 96. Di sini tertera bahwa untuk lingkar badan selisihnya adalah 5 cm dari size per size. Kemudian untuk panjang daster selisihnya adalah 2 cm dari size per size. Nah, untuk standar orang Indonesia, industri di Indonesia, bahwa untuk penomoran XS, SM, L, XL ini akan berbeda dengan setiap industri masing-masing, jadi sesuai dengan kebijakan industrinya masing-masing. Tapi kalau jika penomoran dengan nomor
ukuran 34, 32, 35 misalnya kayak gitu. Nah, itu standarnya sama seperti itu. Biasanya ini digunakan untuk pembuatan pola industri di Indonesia seperti itu. Bagian kedua adalah sample making. Sample making ini adalah proses pembuatan pola sesuai dengan desain, dan ukurannya ini acuannya pada lembar kerja atau worksheet. Biasanya dalam pembuatan top sampel ini minimal 4 piece per size. Jadi ketika kita membuat ukuran dengan size S, minimal model yang dibuat sampelnya adalah 4 contohnya ya. Kemudian nanti hasil sampel tersebut dicek oleh bagian merchandiser beserta dengan buyer yang membeli atau order pada model-model tersebut gitu. Jika disetujui atau di-approve, langsung diproduksi secara massal. Sedangkan tidak disetujui, maka sampel ini akan dibuat lagi sampai disetujui. Nah, ini salah satu contoh dari sampel making home dress terbuat dari kain kaos seperti ini. Kemudian ini bagian sampel room, di mana bagian ini sangat lengkap sekali ya, mulai dari bagian cutting, kemudian sewing sampai dengan finishing. Itu ini bagian sampel room, khusus untuk sampel room. Ini display dari yang sudah jadi t-shirt. Ya, yang ketiga adalah cutting. Cutting ini adalah proses pemotongan kain yang kemudian akan ditransfer ke departemen sewing. Nah, proses cutting ini meliputi marker. Marker adalah proses mengcopy pola dan menandainya. Jadi marker ini nanti dilakukan sistemnya oleh komputerisasi menggunakan software yang ada di komputer. Kemudian spreading. Spreading adalah proses penggelaran kain lembar demi lembar menjadi tumpukan kain sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah bundling. Bundling adalah proses pemberian tanda pada komponen-komponen pola marker yang telah disiapkan untuk dipotong, yang terdiri dari style, size, nomor bundle, nomor seri, jumlah, dan tanda komponen. Kemudian selanjutnya adalah proses numbering. Numbering adalah proses pemberian nomor pada bagian komponen-komponen pola sesuai dengan urutannya. Ya, kita lihat ini adalah proses marker pada industri garment menggunakan software khusus. Ini contohnya seperti ini. Jadi di dalam proses marker itu ada beberapa tipe penempatan. Ada solid marker. Ini solid marker. Jadi fungsi dari marker layout ini adalah merancang bahan yang diperlukan atau memperkirakan banyaknya kebutuhan kain yang diproduksi sehingga lebih efektif. Jadi marker di sini fungsinya adalah memperkirakan rancangan bahan yang dibutuhkan untuk suatu model. Nah, yang ini adalah solid marker. Solid marker itu adalah semua pola dapat ditempatkan pada posisi bebas. Jadi arah lusi, kemudian arah pakan maupun arah serong ini tidak beraturan, bebas saja ditempatkan. Ini biasanya digunakan untuk kain-kain polos. Kemudian ada lagi one way marker. One way marker ini adalah semua pola dalam marker diletakkan satu arah, di mana letak pola arahnya tidak boleh berlawanan. Biasanya marker ini digunakan untuk jenis kain corduroy atau kain-kain bludru gitu ya. Jadi kain yang memiliki kilau berbeda ketika kita balik atau kita posisikan dengan arah yang berbeda. Jadi pola-pola misalkan tangan, pola badan ini harus satu arah. Ini namanya one way marker atau marker yang digunakan untuk kain-kain tertentu seperti corduroy ataupun kain bludru. Kemudian selanjutnya adalah two way marker. Ya, untuk two way marker pola diletakkan dua arah. Jadi antara bagian badan kemudian bagian tangan ini ditempatkan sesuai dengan motif yang ada kayak gitu. Misalkan untuk motif-motif seperti lukat, kemudian motif batik ini disesuaikan dengan kain yang ada gitu. Jadi
Ini digunakan pada kain-kain jenis yang memiliki arah simetris ataupun kain bermotif. Nah, ini adalah contoh dari alat spreading untuk penggelaran kain. Jadi kalau di industri garment ini seperti ini ya, maksudnya tuh alat-alatnya seperti ini karena melihat efisiensi waktu dan memudahkan untuk menggelar kain. Bagian keempat adalah sewing. Sewing adalah proses menjahit atau menggabungkan komponen-komponen pakaian yang telah dipotong hingga menjadi pakaian jadi. Nah, tugas sewing ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah cek komponen. Jadi, cek komponen itu mengecek tiap-tiap bagian yang sudah di-cutting di bagian yang tadi ya, bagian pemotongan. Kemudian cek bundle. Jadi, setiap bundle ini apakah sudah sesuai dengan ukurannya atau tidak. Kemudian ada layout mesin. Nah, untuk layout mesin ini biasanya setiap bagian-bagian atau pelennya itu akan berbeda tugasnya. Jadi jahitannya itu akan berbeda ketika bagiannya itu atau lainnya itu berbeda. Misalkan untuk len A dia mengerjakan kerah. Nah, jadi sampai ujung pun dia mengerjakan kerah sampai selesai kayak gitu. Kemudian misalkan len B itu mengerjakan saku. Nah, jadi sampai selesai pun dia mengerjakan saku. Ini layout mesin. Kemudian yang keempat adalah trimming. Trimmingnya adalah membersihkan sisa-sisa kotoran atau benang-benang yang menempel pada jahitan. Nah, ini adalah contoh mesin dari industri garment. Mesinnya seperti ini, sangat canggih sekali. Kemudian ini layout mesin yang tadi sudah dijelaskan. Jadi antara len A, len B misalkan kayak gitu ya, antara len satu dengan len yang lainnya ini akan mengerjakan berbeda sesuai dengan instruksi dari garmentnya itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah finishing. Finishing adalah proses penyempurnaan pakaian jadi yang terdiri dari berbagai tahapan, meliputi ironing ini penyetrikaan, kemudian QC finishing. Nah, jika dalam QC finishing ini ada cacat, ini bisa kembali ke atau bisa gagal kayak gitu. Kemudian yang ketiga folding. Folding ini bagian melipat. Dan yang keempat adalah packing. Nah, ini contoh dari ironing seperti ini. Kemudian ada QC di garment. QC di garment ini fungsinya adalah melakukan pengecekan apakah itu ada cacat atau tidak layak jual. Ini bagian QC finishing di sini. Nah, ini contoh dari proses packing. Contoh dari packing seperti ini menggunakan plastik dan ini menggunakan kemasan untuk jas kayak gitu ya, plastik jas dengan cara digantung dan ini dengan cara folding atau dilipat. Ya, adapun referensi yang saya gunakan untuk gambar-gambar ada di sini. Terima kasih saya ucapkan. Ini ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, untuk kedepannya mungkin saya akan buat video lagi lanjutan dari materi ini. Sebetulnya masih banyak sekali yang harus dibahas kayak gitu ya. Kemudian ya insya Allah untuk selanjutnya saya akan bahas beberapa tahapan. Jadi misalkan tahapan sewing, tahapan finishing, tahapan cutting dan lain sebagainya. Nanti di situ dibahas satu persatu. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.